Ini saya baru saja mendampingi Susi ya. Nama lengkapnya Susila ya. Yang kasus yang saat ini sedang viral ya, Kubu Desa Nunuk. Jadi hari ini Susi ini dimintai keterangan tambahan sebagai korban juga sebagai pelapor atas perkara yang sudah dilaporkan pada tanggal 4 April 2023 atas dugaan tindak pidana bersetubuh terhadap perempuan di luar kawin, di mana perempuan itu dalam keadaan tidak berdaya, dan atau pasal pemerkosaan ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 tadi yang bersetubuh di luar yang dalam keadaan tidak berdaya, dan 285-nya adalah perkosaan. Jadi tadi dimintai keterangan tambahan semakin jelas ya, semakin terungkap bahwa awalnya nih, biar publik tidak bingung ya, karena ini sudah rame ya, kita buka ya, nggak apa-apa ya Mas Eka. Awalnya kenapa si Susi ini minta bantuan kepada Pak Kubu, dan banyak komentar, kok Kubunya begitu, kok semudah itu, tidak pulang saja ketika mengetahui Kubunya minum apa. Kenapa? Karena begini awalnya, pada hari Minggu ya, Minggu malam, Susi ini ketahuan sama suaminya itu ya, lagi berdua sama laki-laki yang bernama Didi ya. Nah, itu kejadian jam 9 ya. Jam 1 malam. Nah, kemudian dia ini kan tidak terima. Malam itu langsung dikumpulkan si Susi dengan Didi di balai desa, dibawa karena suaminya ini tidak terima ya. Akhirnya dibawa di balai desa, diselesaikan lah ya. Dipanggil lah dari Lurah Sleman ya, tempat tinggalnya Didi ini warga Sleman ya. Dipanggil lah lurahnya ke situ, diselesaikan ini masalah ini bagaimana ya berdua, karena dia merasa ini selingkuh lah ya, merasanya dia, tujuannya dia. Terlepas selingkuhnya bagaimana, yang jelas malam itu ingin diselesaikan. Akan tetapi belum selesai malam itu ya, sehingga disepakati besoknya ya, besoknya disepakati. Nah, akhirnya besoknya itu baru nih cerita yang Susi datang ke rumah Kubu ya, meminta bantuan itu, nyambung nih ya. Betul Pak. Gitu ya. Betul. Nah, jadi karena sudah disepakati ya, akan diselesaikan besoknya di rumah Pak Kubu, makanya besoknya itu kemudian karena sudah disepakati semua, datanglah ke rumah Pak Kubu ya. Sama Anda juga, betul, sama Lurah Sleman juga, betul, ya, sama perangkat desa juga yang betul lain. Hanya saja Didinya tidak datang ya. Itu sebenarnya persoalan yang terjadi awalnya ya. Jadi dia ini lagi meminta bantuan. Nah, kemudian setelah berkumpul semua karena Didinya tidak datang ya, akhirnya disepakati bubar. Tetapi dia ini pada saat mengetahui si Susi sama Didi ini ketahuan berdua, meskipun tidak di kamar ya, atau di warung ya, di warung kopi, tetapi si suami ini berusaha akan memproses hukum dia sama Didi. Betul. Akhirnya Didi sama dia ini ditengahi sama Lurah Sleman, sudah tidak usah proses hukum lagi ya. Nanti dikasih kompensasi saja dianya ya, sebesar 5 juta ya. Tapi nanti ini jangan melaporkan dia sama Didi ya. Nah, tetapi oleh Kubu ya, sudah nggak usah kasih uang lagi, nanti juga beres, tenang saja, begitu ya. Kalimatnya gimana Kubunya, Susi? Kita udah tenang sih, Eka mau urusannya tenang, beres. Ini Eka namanya ya. Beres. Wis aja dia anu kena kah, ngomong ning Lurah Sleman, ngomong ning kita anak Susine. Wis kah, wis angel Eka mendurus, wis beres bae, wis tutup bae, wis lah aja durusi mana Eka mah wis. Ya. Temen cuma ngepewur semua. Oke. Jadi kamu yang harapannya tadi dapat kompensasi 5 juta saat itu akhirnya nggak jadi. Karena Lurah apa Kubu yang ngomong?
Kuwu menjamin tidak perlu lagi ya ini sama Didi ini membayar kompensasi ke dia, masalah dijamin beres. Gitu ya. Akhirnya udah dia pulang dengan tangan hampa, tidak membawa uang kan. Betul. Lurah juga pulang ya. Pulang. Ya, karena Didi nggak ada. Ya. Ya. Yang masih ada adalah si Susi. Nah, lalu setelah masih ada Susi, nah sekarang tinggal Susi nih. Gimana ceritanya pada saat dia sudah pulang? Ya, mau kah? Ya. Langsung dijaluki inuman, dijaluki duit nang Kardono. Wis ayo happy bae aja ngeladeni Eka. Tuku inuman bae ayo. Jadi Eka ini kan lagi menuntut dia nih karena dia sama laki-laki kan ya. Nah akhirnya minta tolong ke Kuwu itu tadi ya, siapa yang ngomong udah lah jangan ladeni Eka kan gitu ya. Iya. Ya, lanjut. Iya, terus kan kepaksa ya njaluk duit si Kardono. Kardono itu minta uang ke kamu. Iya. Kardono itu siapa, Mbak? Ya anak gue aku. Anak buah Kuwu, bukan pamong desa. Ya orang dulu ya. Mungkin Nggak Pak. tahu. Warga lah. Hah? Warga. Nama asli Nah. ya, Kardono. Kardono ini kalau saya gali dari keterangan dia, bisanya minta ke uang ke dia. Dia ini kan lagi minta bantuan ke Kuwu nih untuk ngatasi suaminya yang mau nuntut proses hukum aja kan karena dia sama Didi kan. Nah, jadi semacam Kuwu ini mau berjasa, anak buahnya kan mintain uang ke dia. Sini ada uang nggak kan gitu ya. Nah, lalu dikasih nggak? Dibaik. Pira? Satu sehat. Kita jadi jawaan maning kan? Ya. Pira. Pira? 150.000. Iya. Kamu memang punya uang? Waktu pun laka. Orang duit pas-pasan duit. Kasihlah Kardono 150.000. Iya. Terus Ya setelah pun wis pada nginum, kasus pada nginum kan inuman wis arep entek. Kardono jaluk nambah maning. jaluk duit maning, minta uang Iya. lagi ke kamu. Iya. Gimana ngomongnya? Ya kita kan terang-terangan. Kita laka duit. Iya, dia ngomongnya gimana? Si mennya sih jaluk maning iki nambah. Ya kita kan ngomong kita laka duit. Buat dipercaya ku. Tak deng-dengen atas kieu lah. Oh, Gini, ya. berarti minum pertama itu uangnya dari Mbak Susi. Iya. Nah, karena diminta, kenapa kamu tidak berusaha menolak? Apakah karena kamu memang lagi butuh Pak Kuwu untuk membantu menyelesaikan mengatasi ini? Iya. Jadi bisanya kamu mungkin kalau kamu pakai pengacara kan bayarnya gede ya, kan itu. Karena ini mungkin pakai Pak Kuwu ya, kepala desanya sendiri ya. Jadi itu anak buahnya itu hanya minta uang untuk beli minuman ya. Kamu kasih 150, minta keduanya kamu nggak kasih karena tidak punya uang. Iya. Oke, terus lanjut. Ya terus kan kita ngomong akad duit kan jawabannya ku wis tenang sih duit mah sing kita pokoknya apa pengen belanja apa kan tinggal ngomong bae akad duitku wis anak kan ngomong bae di paku. Oh, itu ku yang ngomong. Iya. Kata Kuwunya. Iya. Oke, terus setelah itu pulang kamu. Suruh mandi ya. Nah, terus Nah, iya coken adus tas Kuwu ngomong gimana? mana si adus ku di kamar mandinya paku ku anak anduk anak apa segala ku anakku. Kata Kuwunya, Iya. kamu suruh mandi ke kamar mandinya Pak Kuwu. Iya. Ada handuk dan terus kamu mau nggak? Ora. Nggak mau. Iya. Oke, terus Terus kan ngomong ya wis balik be mana engko ngelengaken lurah demenan ning bolang. Kita karo Irana cuma delengena doang. jadi kamu nggak mau, kamu ingin pulang saja gitu. Iya. Nah, terus Kuwunya ya udah silakan ya. Pulang ya. Terus apa? Mau ngeliatin lurah demenan karo wadone ning bolang. Iya. Maksudnya tuh kamu pulang nanti suruh kesini lagi kata Kuwu gitu. Iya. Nanti mau liatin lurah demenan karo wadone ning bolang konon. Oke, terus kamu pulang. Balik Paling jam berapa pulang? entas asar. Asar. Udah pulang nih ya. Iya. Udah. Kemudian kamu bisa ke situ lagi gimana ceritanya? Bisa ke balai desa bukan ke rumah ya. Tadi kan di rumah Pak Kuwu ya. Bisa ke balai desa gimana ceritanya? Ya maukah kepikiran kita terang-terangan laka duit waktu itu. Sedangkan anak omongan si Kuwu. Pak Kuwu kalau ada butuh uang ya Ya. ngomong saja ke Pak Kuwu gitu. Nah, sementara kamu juga uangnya tadi sudah dikasih ke anak buahnya Kuwu ya, diminta itu kan. Iya. Akhirnya kamu menagih janji Pak Kuwu Iya. ya. Nah, terus kamu ke situ lagi, dijemput atau gimana? Ora sempat ngubungi lurah Dipit waktu pun. Kamu hubungi lurah. Iya. Jam berapa itu? Ya
Tas balik pun baik, tas balik sing umahku. Terus balik semua kuku berarti jam berapa? Sekitar jam 5-an. Jam 5. Iya. Oke, kamu ngubungin lurah. Iya. Gimana kamu ngubungin? Kita kilamun nyelang duit kiar dipai beli. Oli beli mau papa kuku kamu ngomong anak yang kok diusahakan nak kobe bengi bukakan bala desa mah. Ya, oke. Nah, jare lurahnya kok bengi marek ning bala desa. Oke, kemudian lurahnya datang atau gimana? Jare lurahnya gimana ngomongnya terus? Terus ngomongku anak sing jemputku betul. Oh. Kirane anak ningen di rumah ya wis kono ngadang ning arep. Dijemput ning betul. Ku arep karepan betul ku jemput ngomongnya. Jare lurah ya. Iya. Oke. Nah, terus kemudian datanglah betul. Iya. Jam berapa datang? Jam sama. Jam 9 malam datang jemput kamu. Iya. Dibawa ke balai desa. Oke. Sampai di balai desa ya. Gimana terus? Ya kan cokan mancing. Pas tekasing bala desa kan cokan mancing di ruangan aku nang lurah. Nah, di ruangan kubu ya. Iya. Itu di dalam ruangan kubu ada siapa saja? Lebe, lurah, kita, Kamu, ku. kubu ya. Lebe, lurah, ya kamu kubu. Nah, apa saja yang diobrolkan di situ? Pas kun mancing, kita sempat kanda masalah ning pengadilan. Pengadilan. Jadi lagi proses cerai ya? Nah, Iya. ini Ya, di betul. pengadilan ya. Oke. Lagi cuma belum putus belum ya waktu Belum. itu. Nah, terus Ya, terus setelah kun kanda masalah ning pengadilan kalau lebe metu lebih keluar duluan. Nah, berarti tinggal kubu, lurah, kita. kamu. Terus Lurah. Kok iya sih menang ning kene kita arepan luru duit enggak ada kena motor aku dipit. Menang sedelak ning kene kan paku. Ya wis. jadi lurah juga mau keluar mau menggadaikan motornya Pak Kubu dulu ya. Mau cari uang dulu gitu. Akhirnya lurah juga pergi. Tinggal berdua kamu dengan Kubu. kubu. Oke, lalu apa yang terjadi lagi? Ya setelah kun pas kita wong loro ya kubu dodok ning kursinya dewek kita dodok ning kursinya dewek maksudnya emang Terus cuman pas kubu kun ngomong apa? kita orang ada depan karo kubu pas kun kita ngadep sejen kun ngadep emang kita posisinya Artinya ini misalkan saya kubu ya Iya. enggak begini ya. Mhm. Kubunya begini. Nah, terus kamunya madep kemana? ya pada ngadep Ke sana. Ya apa yang penting dari ini? Terus gimana? ya terus kan anak omongan Ngundang kubunya manggil. Iya. Kita kan nyelingu pas Ya, duduk jadi dulu. ini kubu manggil nih. Iya. Lu kamu nyelingu ya terus terus kan ngomong vaksin 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 Covid. ya orang weruh covid Tapi apa tapi kubu gitu vaksin. iya Terus vaksin kita kan orang tekladeni kita ongkong be dolanan HP ada istilah baru nih Wow. ya teman-teman wartawan vaksin katanya. Jadi ngomong vaksin gitu. iya Iya. Ngajak Mbak Susinya untuk divaksin gitu atau gimana itu? ya orang weruh Nah, ngajak terus? priwe Iya, terus ya setelah pun kamu nggak ladeni? orang ladeni Nah, terus? kita cuman dolanan HP baik Iya. Terus ya anu pun apa sih setelah pun Iya. orang suwene lurah teka lurah datang. di ruangan maning Ya tadi kan lurah kan pamit mau cari duit, mau Iya. ngadain motor, enggak. Nah, terus kemudian datang lagi. Bawa uang? Bawa. Berapa? 1 juta 1 juta dikasih ke kamu. iya Ya gimana? terus kan ngupai duit lurah teka kese duit 1 juta sing 500 nang happy bareng nang nginung bareng nang karaokean bareng sing 500 nang jajannya sira Jadi kamu kan ke lurah ke kubu itu kan pinjam uang untuk kebutuhan pribadi ya Iya. niatnya. iya Ya karena tadi kubu menjanjikan ya kalau nggak ada uang ya nanti dari Pak Kubu. iya Tetapi setelah dipinjami uangnya dibawa sama lurah yang mengatur bahwa ini 500 ini 1 juta ya 500 buat kamu 500 lagi buat happy iya lurah yang mengatur. Kamunya mau? ya mau Kenapa mau? ya mau kah ngomong wis urusan ira mau beres aja melang diberes Jadi urusan ini ya nanti Iya. ya nanti beres tenang Iya. saja nggak usah dibayar lagi nih ya iya dendanya aja gitu. melang metu duit aja melang priwen wis pokoknya mah beres urusan mah 5 juta mah dibatalakan Ya oke.
Jadi kamu ngikuti saja ya. Iya. Karena lurah pernah ngomong kalau kamu pingin beres masalahnya ya Iya. harus nurut, harus ngikuti Lurah karku. lurah sama kubu ya. Itu. Yang ngomong itu lurah ya. Lurah. Oke, makanya yang dia tentukan kamu tidak membantah atau tidak melanggar ya. Diikuti lah ya. Oke, terus Nah, setelah pun, lurah habis ngasih uang iya. melakukan apa kamu? Waktu pun lurah ngulung akan duit nih kita 1 juta, tangannya sempat ngerogoh susunya kita. Lurahnya juga sempat itu Iya. melakukan pelecehan Iya. ke Mbak Susi. Lurah yang merogoh. Iya. Mbak Susinya diem aja. Ya kita sempat ngomong, ih priwe sirah, kita ngomong kayak konon, terus kita ngalih. Jadi diremet-remet. Iya. Loro ta siji. Jangan ketawa. Jadi dua-duanya. Iya. Ya ini penyidikan harus Nah, terus kemudian kamu protes ke lurah. Lurahnya gimana responnya? Ya gemuyu bae pun emang cangkemnya. Ketawa saja. Iya. Oke. Ada kubunya pada saat lurah. Iya, malah sama melongo bae. Kubunya responnya gimana? Orang melongo bae juga nggak nonton. Nonton kubunya. Oke. Kemudian udah. Iya. Kemudian Ya terus pun kan lurah ngomong, wis to bakal lagi pada masa inuan maning. Kok bakal wis teka ninjaba ya minum bareng kono. kata lurah. Iya. Oke. Terus tidak lama akhirnya minuman itu datang. Iya. Nah, setelah minuman datang ya ada di luar, kamu kan di dalam tuh di ruangan kubu. Kubunya kemudian keluar. Melu metu kabeh. Keluar semua. Kamu kubu sama lurah. Iya. Minum bareng itu Mbak di Nah, situ. setelah keluar itu kubu bersama perangkat-perangkatnya ya. Iya. Itu ada di depan Iya. kantor kubu di teras. Mm-mm. Kamu kok ikut gabung nggak? Ora, aku Nah. waktu pun ado-adoan. Kamu agak jauh. Iya. Nah, terus kamu kenapa kamu jauh? Ya kan mau HP Kak. Lobet, Berhubung HP-nya mati Ah. kan bari ngecas. cari solokan ya di Iya. situ. Nah, terus kemudian ada yang mendatangkan, ada yang menghampiri kamu, lurah membawa minuman ya. Duduk betul sih. Oh, bukan lurah ya. Iya. Nah, jadi betul, Iya. betul datang. Mm-mm. Ya, betul itu perangkat desa bukan? Duduk. Tujuh, bukan ya. Akhirnya betul menghampiri kamu, Iya. ya, memberikan minuman keras ya, 1 botol, 1 botol. Mm-mm. Ya. Nah, terus kamu di situ sama siapa? Waktu pun anak Haji Karnudin karo Kemit Haji Karnudin itu apa? bekal. Betul, perangkat desa. Ya, perangkat desa sama kemit ya. Mm. Nah, berarti kamu di situ bertiga, sementara kubu ya bersama perangkat-perangkatnya ya, Iya. di agak-agak jauh ya. Iya. Nah, singkat cerita udah itu diminum lah ya. Iya. Nah, di sana juga pada minum. Iya. Ya. Di sana golongannya Pak Kubu itu kan ya, pada minum. Nah, terus Ya, setelah pun wis berhubung nonggoni kuune suwe, nonggoni lurah suwe, kita sempet dodok iring-iringan kelan Haji Karnudin. Bekal. Haji Karnudin situ siapa iya, bekal? terus bekal terus Orang suwene kan nyamperin kita si lurahku. Terus ngomong, apa itu? si je, ayo je miang jadi cikedung jadi karatean. Irana je ngulu je karo betu. Kita nang ngintil ning buri, bukat ana wong weruh je. Dari lurah. Bukat katon uang, iya. Kata lurah. Iya. Oke, terus akhirnya kamu dibawa sama betul. Digawa nang betu. Lagi-lagi kamu kenapa nurut saja gitu loh? Ya mau kah nang omongan wis beres urusan mah. Oh. Yang penting nurut ya. Ya, oke. Kemudian kamu diajak sama betul ke Iya. karaoke di Cikidung. Iya. Oke. Setelah di karaoke di sana kan kamu sama betul. Iya. Kubunya Kubu telahir. nyusul. Perannya, iya nyusul. Nyusul. Kubu kalau siapa? Karo Dasuki, Kalau Dasuki. Dasuki itu siapa? ya anak buahnya. Anak buah ya. Perangkat desa bukan? Duduk. Bukan. Akhirnya datang di sana setelah itu datang nggak? Iya. Dia kubu sama Dasuki. Dasuki sama anak buahnya itu. Nah, kumpul lah di ruang karaoke. Iya. Ya. Di sana minum-minuman lagi nggak? Iya minuman nih. Minuman lagi. Iya. Nah, apa minumannya? Anggur. Anggur. Nah, di situ kamu dikasih minum lagi. Iya. Ya. Mm-mm. Dikasih minuman lagi. Iya. Nah, terus katanya datang 1 orang siapa? Pun wadone lurah. Wadone Lurah, PL ya mungkin ya. Iya bokapnya. Ya, datang di situ nyanyi-nyanyi ya, Iya, sambil kalau minum. Iya. Ya, sambil minum. Nah, terus
Hoi, tadi kubu itu datangnya setelah kamu masuk duluan, apa barang kubu itu datangnya ke karaoke? Kali. Oh, Kari belakangan. Oh, berarti kamu dulu ya sama Lurah, Hmm. sama Betu ya, bertiga ya. Nah, terus kemudian kubu baru datang. Iya. Masuk. Nah, terus si perempuan juga datang ya. Nah, terus pada saat kubu datang itu posisi kamu lagi apa? Waktu kuan wis Minum? mabok. Wis, Mabok? Iya. Wis ora apa sih? Ya wis Sama-sama. mabok lah. Mm. Nah, terus begitu kubu datang, kubu ngomong gimana? Kubu kan ngomong, nakoni. Si mabok, wis blenger. Kita kan jawab, iya pak kubu wis blenger. Ya sebenarnya didodok kali nih kene. Pakai dodok bareng. Waktu kuan bu. Oh, akhirnya terus kamu geser dekat samping kubu. Iya. Oke. Nah, setelah itu mabok lah, minum lah di situ ya. Kamu posisinya sudah mabok ya? Wis Waktu itu. mabok. Nah, terus kubu pergi. Durung, tas ngomong pun pegang. Sedurungnya arep balik ku ngomongnya. Konek vaksin ya, vaksin. Vaksin mana? Iya. Oh, dari mulai balai desa sampai ke Sampai tempat di hiburan ruang itu tuh karaoke. kubu ngasih kode vaksin ya. Vaksin gitu. Kamu jawab apa? Kita udah teladeni pun. Oke. Nah, kemudian kubu pulang. Balik ke orang pamitan. Balik duluan. Iya. Nah, terus kamu akhirnya pulang juga ya? Agak Balik. lama ya? Iya, Nah, pulang. Nah, setelah pulang kamu sama Betul lagi. iya. Lurah sama Wadone. Wadone. Nah, kamu motoran di depan, Iya. Lurah di belakang. Ya. Mm-mm. Nah, terus kamu diantar pulang ke rumah atau kemana? Iya. Kita kan ngomong waktu pulang. Ya wis ayo ari lurai mampir mampirin jambak mah karo wadone mah. Kita mah antarakan balik nih rumah. Terus betul ora jawab sama sekali waktu pulang. Itu orang Jawa, bari nyetir motorku. Iya. Terus Nah, setelah kuan wis hampir arep parek sing gang balai desa betul ngomong sini balai desa bae. Ya berhubung kita lagi mabuk kan ya wis terserah digawa mandi. jadi kamu tidak bisa ini ya karena posisinya mabok ya, tidak bisa menolak ya karena posisinya mabok. Ya, susah ya. Jadi akhirnya sama Betu dibawa ke balai desa. Iya. Setelah di balai desa pakunya ada? Anak Ada. Terus kamu katanya di situ kubu lagi apa di si balai desa? lagi Di Amben, lagi ndakom. Dakom, Kurap ya. Iya, Nah, terus kamu datang ke situ. iya, Nah, kamu di mana? Datang di Amben lagi. di Amben. Nah, terus gimana terus? Ya terus kan tas mobil si motor kan dodok nih Amben. Pas kita dodok kan kuhu melu dodok. Minggurinnya kita. Iya. Setelah Kue kuhu, tangi ya. Tangi. Tas dakomku. iya. Terus Terus langsung merangkul awaknya kita. kamu dirangkul Iya. Ya, kubunya. sama kubu. Iya. Terus Terus diserbahan ya pun tangannya seenak kan romboi susu segala apa seenak ya. tangannya kubu ya? Iya, Ngerogoi susu kamu. iya. Kau susu sirah. terus Iya kan tas pun kan berisi gimana? Ayo dengerin Reni ya, vaksin. Oh, kok itu paham nggak Mbak? Kalau ku ngomong vaksin di Renaren itu maksudnya vaksin apa tuh? Oh baru. Oh. nggak Orang paham. kepikiran sama sekali apa pun kata-kata apa. Oke. Nah, akhirnya setelah bisikin kamu nanti di Reni vaksin, posisi kamu itu kan sudah setengah sadar ya. Iya. Ya karena mabok ya. Hmm. Posisinya karena tadi diminumi, kasih minuman terus kan. Ya. Nah, terus kemudian kubunya kemana? Dari situ. Iya. Kubunya pergi. Kuwe tas kono, tas ngomong kono kuwe mendek. Terus ngomong kan gue ngintil meluang. Tas ngomong kono gue ning Amben kuwe mendek. Balik membala desa ning ruangan Manjing ruangan. Iya. Ya. Karena kan enggak ada desa. Tas ngomong kono ning Ambennya kan ning terase Iya. kantor kubu. Hmm. Ya, tas ngomong kono kuwe manjing. Manjing. Nah, manjing ning jero kuwe masuk ke dalam habis ngomong begitu ya. Iya. Nah, berarti kamu di situ sendirian. Iya. Ya. Nah, terus Betul Nyamperin ke motor. ke motor. Ngomong apa ke kamu? Ayo si boceng, Arman dibis ayu be. Oh, nggak ngomong karena Reni. Orang. Seandainya aku Betul ngomong karena Reni, kamu mau nggak?
Ya Seandainya Allah, enggak. Jadi Ayu baik. Nah, Aibis ayu baik. nggak ngasih tahu mau ke Rena Reni. Iya. Ya, yang selalu diomongan ke kubu, karena Reni vaksin gitu ya. Itu dia nggak ngomong ya. Begitu akhirnya Ayu baik, ya ayo saja gitu ya. Akhirnya kamu mau konsen. Iya, boceng. Nah, terus dibawalah ke Tempat. Nah, itu rumah ya. Iya. Itu nggak tahu penginapan apa rumah itu. Ya semacam rumah sih, enggak rumah. Rumah. Oke. Nah, kemudian kamu sama Ketu nyampe di sana. Nah, langsung masuk nggak? Orang sempat nungguin jabat. Nunggu Jawa. Nunggu di siapa? Kubu. Nunggu di kubu. Iya. Cara siapa nunggu di kubu? Cara betulnya. Cara betul. Iya. Ya, kamu kan nggak tahu ya di bawah kan? Iya. Nggak tahu kan kubu mau ikut enggak kan? Iya. Nah, terus nggak lama kubu datang. Teka. Ya, saya yang mau aja biar singkat, biar cepat ya. Nggak lama kubu datang ya. Nah, kubu datang sama siapa? Kalau udah suki. Yasuki. Pada saat datang, kemudian yang membuka pintu rumah itu siapa? Udah suki. Pada Suki. Nah, terus setelah rumah itu dibuka kuncinya ya, rumah tadi, kemudian yang nyuruh masuk ke dalam rumah itu siapa? Udah suki. Yasuki. Gimana ngomongnya? Lo sih ke manjing. Los tiga manjing. Iya. Akhirnya kamu masuk. Manjing. Nah, setelah kamu masuk ya Iya. ke dalam, kan sendirian tuh ya. Hmm. Oke. Terus kapan kamu datang? Kamu Setelah- ke kamar mandi dulu Iya, ya. kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Iya. Nah, setelah dari kamar mandi, Iya. kamu keluar. Iya. Ya. Nah, itu rumah ya. Iya. Bukan kayak kontrakan, bukan rumah, ada kamarnya ya. Iya. Dari kamar mandi kamu keluar, terus kubu datang. Kubu teka. Teka. Ya, terus Sempat ngilu belawang. kubu nutup lawang. Iya. Lawangnya dikunci. Orang masalah Nggak tahu ya. kuncinya Maya. Nah, terus apa? Kubu ngomong apa tuh? Ya setelah tas ning kamar mandi kan kita mutusin kamar mandi ngomongnya losku turu mamono istirahat pun kono kasur kita kan rebahan Bakal. lagi masih posisi ning kasur jaba. Mbak Susi posisi ini apa habis minum banyak, keadaannya gimana setelah sebelum masuk tuh? Kan minum dulu tuh ya di depan sebelum masuk ke Ya, kamu kamar. mabok nggak, dalam keadaan mabok nggak? Mabok, Dalam keadaan mabok ya. Setengah sadar ya. setengah sadar ya. setengah mabok. Ya, akhirnya kubu suruh rebahan, kamu rebahan lah di Rebahan. tempat tidur yang belum di kamar ya, Iya. masih di ruang tamu. Kamu tiduran di situ. Iya. Nah, terus setelah tiduran di situ, Terus coket tangi maning coket ngalih ning jero. Coket ngalih ning kamar jero. Yang disuruh nyuruh oleh siapa? Kubu suruh pindah ke kamar. Iya. Ngomongnya gimana kubunya? Ngalih gak aja ning kono aja ning jaban jero pun. Pindah, jangan di situ, di dalam Iya. saja gitu ya. Nah, terus Ya terus kita kan manjing ning jero. Langsung turu. langsung tidur kamu Iya, di sana. langsung Karena memang rebahan. jam berapa itu? Kurang lebih Ya sekitar setengah loro bisa. setengah loro. Iya. Nah, kamu masuk karena posisi kamu mabok ya, posisi capek, ngantuk ya, akhirnya kamu masuk ke kamar tidur ya. Kamu tiduran di situ. Iya. Nah, terus kubu kan masih di ruang tamu tuh ya. Iya. Nah, terus kubunya masuk Ya nggak? terus manjing. Kubunya masuk. Iya. Sempat ngilep belawang, kasih belawang terus langsung matiin lampu. Kubu masuk ya, Iya. pintunya ditutup Iya. ya. Terus lampunya dimatiin. Iya. Terus apa yang terjadi? Ya terus ya mengkonon lah Makanan pribadi jelaskan. Ya Awalnya gimana? Kamu pakai apa waktu itu? Pakai celana jeans kan? celana lepis. Ya, celana lepis ya. Tadi itu ya. Coba mana celana lepisnya? Dibawa kemari. Ya. Kamu pakai celana jeans, ya? Iya. Kan pakai celana jeans kan susah, gitu kan? Nah, ada kancingnya celananya. Nah, terus ya, gimana ceritanya? Ya. Entas lagi ngudari celana ku ya pun cuman dibuka kancingnya baik. Dibuka nih siapa? Nah ku. Oh, celananya itu dibuka Iya. sama kubu. Mm. Kamu diam saja. Menung bae kan kita orang berdaya waktu pun. Kamu ngantuk, capek. Ngantuk. Ya. Iya. Nah, jadi yang bukain kancing celana Pak Kubu. Ku. Oke. Tapi pada saat dibukain kamu sadar, Ya sadar lah kan kerasa. kerasa. Iya. Ya. Nah, terus habis itu Ya langsung dibuka kabin sampai celana dalamnya gak kegawa kabin nih celana lepis. jadi celana lepisnya, celana jeansnya langsung ditarik Iya. sama Pak Kubu. Iya. Gitu. Iya. Di pelorotin gitu. Iya sampai seletingnya gak rusak.
ke bawah. Mm-mm. Celana dalamnya Ke ke bawah. bawah, iya. Ke bawah celana jeans. Iya, Settingnya sampai rusak. rusak. Oke, terus berarti di situ dipaksa ya, ditarik ya celananya. Ya. Ya. Iya. Terus Ya setelah pun wis ngerabeni kita ku langsung bisa kloyong bae Mia. Langsung apa selesai langsung pergi ya itunya tuh apa Iya. pakunya. kondisi kamar kan masih gelap. Iya. Kamu di situ digauli. Hmm. Ya. Nah, kamu kenapa tidak melawan? Ini apa-apaan Pak Kuwu? Kenapa kamu enggak? Ya mau kah? Posisi kita kan mata ngantuk, Habis awak lemas. Ya orang berdaya lah. dan minum dari siang ya Mbak ya. Ya, minum dari siang dari rumah, kemudian di karaoke Iya. ya. Nah, jadi kamu nggak berdaya untuk melawan. Ada nggak kamu kepikiran kamu ya bisa nggak kira-kira kalau melawan gitu, melawan Pak Kuwu bisa Ya. nggak saat itu? Ya anak, tapi cuman priwe sih. Wong keadaannya kita lagi orang bisa apa-apa lemes. Lemes, Iya. makanya nggak berontak ya. Hmm. Oke, akhirnya Kuwu itu setelah menggauli kamu terus kemudian pergi. Miang. Iya. Pergi. Kamu perginya dia itu tahu nggak? Kan Orang kondisi kamu itu kan kondisinya bener-bener nggak capek lelah ya. Iya. Nah terus gelap pula kan? Iya. Ya. Nah terus Kuwu pergi kamu tahu nggak? Orang-orang cuman krungu bukaan lawangnya Agak ke bae. sini. Buka lawang suara pintu Iya. ya. Suara pintu membuka ya. Hmm. Kamu dengar? Iya. Oke. Terus setelah itu kamu gimana? Ya waktuan pun kan berhubung ke apa sih keturun sedelat ngantuk. Jadi kamu tidur ya? Iya. Heeh. Tidur. Nah terus Terus kita kan waktu pun agak sadar terus kaget. bangun. Iya. Setelah sadar Setelah sadar Posisi masih telanjang. masih telanjang. Terus Kita kan ganti-ganti celana beli. Waktu pun ku. kamu sempat kaget nggak begitu nggak pakai celana? Iya kaget. Kaget. Iya. Terus kamu cari celana. Iya ganti soal berhubung lampunya masih mati kan suwe ganti soalnya kuning Raba-raba. iya Terus ketemu. Di mana ketemunya? ning sebelah sikil Sebelah kaki kamu. iya Oke. Terus kamu pakai. terus dianggo bis beres kita kan pengen metu kok nang apa lawang bisa alot bisa Setelah orang kamu buka. pakai celananya, kamu mau keluar iya dari kamar, ya, bukan dari ruang tamu ya. Iya. Jadi dari kamar dulu ya, Iya. kan ada kamarnya. Tapi kamarnya ini terkunci pintunya, iya susah dibuka. iya Nah, terus apa yang kamu lakukan? ya kan gedrog-gedrog lawang waktu pun Gedor-gedor pintu. Iya. Nah, cuman kita kepikiran beli masih anak betul tak beli yang ya, dicoba. betul. Nah, kamu ngomong di situ. Kita kan bareng gedor-gedor lawang kan belum betul iki nang apa lawang orang bisa kebuka terus kan betul nyaperi kita pintunya dikunci dari depannya. ya Nah, terus terus sih nang apa orang kisi nang apa bisa alot kita ke orang dikunci sing jero ora apa kin ya sih orang nang apa kita kan tuh gedor-gedor be lawang waktu itu nah kita ngurungu anak suaranya Dasuki nyamperi betul engko sih ari alot mah delat maning nah setelah Dasuki anak di kono lawang bisa kebuka Berarti berarti kunci menurut kamu itu dikunci dari luar. iya Pada saat Pak Kuwu pergi itu ya, meninggalkan kamu, itu dikunci dari luar. iya Oke. Jadi begitu betul datang, ada suara betul, kebuka. iya Kamu tanya sama dia, ini Pak Kuwunya mana? iya terus kita kan ngomong nang apa lawang orang bisa kebuka nang apa sih orang beru terus mah dipakune orang beru kisi priwe-priwean kayak kenen ki Piring-piringan kayak kenen tuh maksudnya kok sampai menggauli saya gitu ya? Hmm. ya sih orang beru Sampai kita dirabeni konon bukan Iya. piring-piringan konon ya? iya Lamun diomong-makan, ya. Terus ya sih orang beru mendi pakune ya kisi priwe-priwenan ya nah sedangkan si Dasuki mah ngonclong bae lu ngabae marani dermaga tas buka lawang. iya berarti Ya. kamu emang betul situ ya? iya Terus ya terus kita kan ngomong ya wis ari kayak emang ayo gah antara akan balik bae ning umah terus kan diantarakan balik nang betul Jampiran nih. ya setengah keluar mungkin baliklah diantar. iya Nah, nggak dibawa ke balai desa lagi. ora Barangkali dibawa desa lagi, diulangi lagi, digilir lagi. Itu jadi setelah pulang ya iya diantar sama
Betul, ya. Jadi saat pulang diantar sama Betul, karena Betul yang masih ada di situ. Pulanglah kamu sekitar jam setengah tiga, apa jam 4? Setengah tiga. Setengah tigaan. Oke. Nah, nyampe di rumah, kamu kan posisinya mabok. Iya. Ya, terus sampai di rumah, gimana kondisi kamu? Ya sempat muntah. Muntah. Iya. Karena mual ya, mabok ya, muntah. Oke. Terus kamu waktu live di sini ya habis laporan ya, kamu kenapa sampai marahnya kenceng itu, tiwas dirabeni, tiwas masalah ora beres. Ya kita kalau udah terima di eceh temen sih nang ku desa Nunuk. Ya, jadi gini, sini mas, sini. Jadi kenapa dia sampai kenceng ngomong tiwas dirabeni, tiwas urusannya ora beres ya? Kalau bahasa Indonesianya kan sudah dipakai ya, urusannya juga nggak beres kan itu ya. Nah, jadi pada saat dia ini minta uang kepada dia dan Didi karena menurut dia ini ketahuan selingkuh kan, oleh kubu itu kan dikatakan sudah tenang saja, tidak usah bayar ya. Ya betul. Beres nanti ya, Beres. nggak usah dikasih sama sekali kan itu. Nah, di balik itu faktanya ya, si Didi ini ya masih mengeluarkan uang ya, Iya. Uang. walaupun bukan nggak patungan sama dia ya, itu uangnya Didi sendiri ya, uangnya Didi sendiri ya, yang ininya dia ya. Iya. Nah itu bayar ya ke kamu 5 Bayar juta. 5 Itu juta. bayarnya setelah kejadian gubu itu ya. Setelah kejadian. Iya, 5 harian setelah kejadian gubu kan. Ya. Bayar. Nah ini belum lapor kan waktu itu kan, belum kesini kan. Nah karena Didinya masih bayar ke dia, nah berarti kubu yang tadi menjanjikan tenang saja, beres, tidak perlu pakai uang ngurusin dia, makan itu ternyata masih bayar. Ya, itu yang membuat dia marah. Sudah gitu tadi bahasa dia dirabeni pula kan. Ya, itu yang bikin kesel kan. Nah, jadi itu akhirnya dia ngomong sampai kenceng dengan logat Indramayunya ya kemarin itu. Itu, jadi apa yang dijanjikan oleh kubu untuk membereskan tanpa dengan mengeluarkan uang ya, ternyata masih mengeluarkan uang. Ya, kemudian dia juga ya, walaupun dia dipinjam nih kan 500-nya untuk happy untuk bayar minuman kan, padahal dia pinjam untuk pribadi tapi lurah yang ngatur tadi kan. Nah, ditambah lagi dia juga keluar uang 150 kan? Ya. Nah, berarti kesimpulannya dia dipinjami sama kubu itu cuma 350 jadi ya yang dimakan kan ya. Bener gak? Karena uang dia juga 150 yang pertama di rumah kubu itu kan diminta Kardono kan ya, beli minuman. Nah, jadi atas dasar itulah kemudian ini kesel. Nah, karena kesel, merasa dipermainkan, merasa dibodohi, merasa dimanfaatkan. Itu ya kalimatnya. Akhirnya melaporlah ke Polres Indramayu waktu tanggal 4 April dan akhirnya viral itu yang teman-teman semua ketahui. Nah, sekarang ini dengan dampingi saya ini semuanya jelas terungkap. Jadi begini, saya meyakini ini Susi ini bicaranya jujur ya. Dia orang kampung, kerjanya juga memang di kandang bebek ya, berdua ini kan. Ya, bebeknya siapa? Pak Haji siapa? Ya, jadi dia jujur. Jadi kalimat per kalimatnya kan dia lancar ya. Makanya saya meyakini karena dia ini jujur, saya meyakini bahwa peristiwa persetubuhan itu benar-benar ada dan terjadi. Tinggal di proses hukum ini apakah ada unsur satu pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP, atau apakah ada unsur bersetubuh dengan perempuan di luar kawin padahal diketahui perempuan itu tidak berdaya. Tidak berdaya itu artinya tidak bisa melakukan perlawanan. Ya, bisa saja melakukan perlawanan. Contoh kalau tidak berdaya, tidak melakukan perlawanan itu contoh. Misalnya ya, ada seorang PMI atau TKW ya di luar negeri. Posisinya di rumahnya di luar negeri, rumahnya majikan. Ketika tidak dalam keadaan mabok, juga tidak dalam keadaan tidak sadar atau pingsan, tidak, tetapi sadar. Tetapi ketika mau diperkosa, ketika mau diajak, nggak diperkosa, ketika mau diajak, si PMI itu tidak mampu, tidak bisa menolak, tidak mampu, tidak berdaya. Karena kalau dia melawan, mungkin tentunya urusannya repot. Dipulangkan, mungkin bisa juga dipenjarakan kan ya. Itu contoh gambaran tidak berdaya. Jadi tidak berdaya itu bukan berarti pingsan saja, bukan. Ya. Sadar pun ketika suasananya ya membuat orang itu tidak berdaya,
maka kami meyakini sudah masuk unsur pasal 286 KUHP, ya, menyetubuhi perempuan di luar kawin padahal patut diduga perempuan itu tidak berdaya. Nah, oleh karenanya biar penyidiklah ini yang membuktikan. Yang jelas peristiwanya itu kami meyakini ada, ya, peristiwa persetubuhannya itu ada. Pelecehannya juga ada. Mulai dilakukan oleh lurah pada saat ngasih uang, ada saksinya, kubu kan, kemudian oleh kubu juga diambil, ya, yang dirogoh ya kalimatnya kan, tangan yang rogoh kan, itu pelecehan juga. Dan persetubuhannya ya di rumah yang disebut hari ini ya, yang dari awal vaksin itu berarti kan sudah ada di otaknya dia kan. Nah, jadi kalimat dia kalau yang di awal diminumi, saya berpikir jadi jangan-jangan diminumi itu supaya orang itu tidak berdaya, supaya mabok kan, supaya tidak dapat melakukan perlawanan kan, begitu ya nggak? Udah kalian aja kalau begadang sampai malam, sering nggak ada yang karaoke begadang sampai malam ya, kemudian jam 2 masih pengen begadang lagi. Ada tuh salah satu teman saya, bos ini aduh tanggung nih kalau pulang, udah naik dia otaknya itu kan. Ya, jadi kalau udah naik itu siapapun bisa diembat itu. Saya kasih gambaran itu. Iya, betul. Iya kan? Ya. Siapapun bisa diembat itu. Saya kasih gambaran. Nah, kembali nanti penyidik yang akan menentukan apakah masuk unsur pidana pemerkosaan, apakah masuk unsur pidana menyetubuhi wanita di luar kawin yang tidak berdaya sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP. Kita nantikan ya. Yang jelas konferensi pers seperti ini agar masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa kok nurut saja kan itu? Kenapa tidak menolak? Karena memang lagi minta bantuan Pak Kuwu saat itu untuk menyelesaikan dia nih kan? Kan itu. Nah, ternyata penyelesaiannya juga tidak sesuai yang diharapkan, tetapi dia dimanfaatkan bahasamu ya. Itulah yang akhirnya tidak terima dan melaporkan ke polisi. Demikian, ada pertanyaan? Ada nih buat nanti dulu buat ini Pak Mbak Susi, kita mendapat informasi ada teman-teman media juga Pak Kuwu tidak mengakui perbuatannya, apa yang dilakukan apa yang dinyatakan Mbak Susi itu. Gimana tanggapan komentarnya Mbak Susi? Ya wis endah tem orang aku arpan bikin bohong segala-gala bohong. Kita masih untuk jaluk bokat. Ya ayo siap tak sumpah pocong pokoknya mah. Tuh. Ya buat Ini, Pak Tony sendiri gimana Pak tanggapannya Pak? Kuwu tidak mengakui perbuatan yang dilakukan. Arnas Urbaningrum ngaku nggak dia? 1 rupiah saya korupsi, saya siap gantung di Monas. Nggak ngaku kan? Divonis berapa tahun? Ya nggak? AS Angela Sondak ya, sama juga kan? Ya nggak ngaku. Akan tetapi ya kalau fakta-fakta sudah menunjukkan, sudah menguatkan bahwa dia pelaku tindak pidana, maka hakim dengan keyakinannya itu, alat buktinya dan keyakinannya pasti bisa diputus. Ya sah-sah saja. Itu kan alat bukti itu kan bukan pengakuan saja ya. Yang lain juga masih banyak, ada bukti petunjuk ya. Dan ingat beberapa barang bukti juga sudah disita oleh penyidik ya. Termasuk ini celana mana? Ini celana ya. Ini nih celana coba dibuka. Ya, ini celana yang ditarik, yang karena ditarik dipaksa udah ya. Karena ditarik dipaksa, ini resletingnya rusak tuh. Karena dipaksa. Durung dikumbah tuh sing awit kejadian kayak konon tuh. Ya. Jadi biarkan saja kalau Pak Kuwu tidak mengakui, ya itu hak Pak Kuwu kan. Ya, tapi nanti silakan diproses di penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penyidik dengan memintai keterangan saksi-saksi dan alat bukti dan barang bukti yang ada. Ya silakan saja. Gitu. Oh ini buat Tony ada tambahan lagi terkait masalah rangkaian kejadian ini. Apakah ada indikasi perencanaan untuk menyetubuhi saudara Susi ini dari otaknya yang diduga Kuwu ini? Ya, ada unsur perencanaannya itu? Ya sebenarnya kalau perencanaan atau tidak ya saya nggak tahu, tapi kalau dilihat dari fakta-fakta keterangan dia, dari keterangan dia ya sering dikasih minuman keras. Kamu suka minum nggak sih? Orang aslinya kita orang. Orang enggak. Kalau dikasih minuman keras kan ya, kemudian dia sampai mabok, kan itu ada pertanyaan Kuwu pada saat di room karaoke itu ya, begitu datang apa pertanyaannya? Si wis mabok, wis blenger. Terus kamu jawab
Iya Pak Wis blengong. Oh. Apa coba maksudnya? Ya enggak? Kalau baru datang kemudian setelah dia minum atau dia datang kemudian menanyakan, "Si, kamu sudah mabok?" Ya. Nah, terus dia bilang iya. Habis itu terus kemudian dia pergi ya. Barangkali reaksinya Apa coba maksudnya kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah perencanaan ya memberikan minuman keras itu. Akan tetapi ya kalimat-kalimat seperti itu nanti akan diperiksa, akan didalami oleh penyidik kan. Ada hubungannya dengan bahasa vaksin-vaksin seperti itu? Ya, ya itu juga. Vaksin-vaksin itu apakah diartikan, diterjemahkan dia ingin berhubungan badan, ingin menyuntik dia kan itu, ya? Ataukah bagaimana kan? Ya, yang dimaksud ngajak dia vaksin-vaksin kan kita nggak paham kan? Ya, makanya nantilah dipertanggungjawabkan. Nah, intinya begini, kalau pasal 286, ya, bersetubuh dengan perempuan di luar kawin atau wanita di luar kawin, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya, itu tidak harus, unsurnya itu tidak harus sejak awal direncanakan dikasih minum, tidak harus ya. Ketika jangankan baru datang saja melihatnya nggak berdaya, dimanfaatkan, sama saja masuk unsur melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang tidak berdaya kan gitu. Jadi tidak harus dibuktikan nunggu ngasih minumannya direncanakan diminumi dulu tidak harus. Ketika memang kesempatannya itu memang orang ini lagi tidak berdaya, kalau saya apa-apain ini tidak melawan kan itu. Nah, itu kan kondisi yang tidak berdaya bagi perempuan itu. Jadi saya sih sebagai praktisi hukum melihat keterangan-keterangan ya saya meyakini bahwa unsur pasal 286 KUHP itu terpenuhi. Bagaimana dengan pemerkosaan? Pemerkosaan ada pemaksaan ya. Nah, biarlah penyidik yang menentukan. Nah, karena menarik celana juga itu memaksa kan. Lalu kenapa dia tidak berontak ya? Kondisinya kan begitu tadi. Ya, lemah, ngantuk, ya mabok. Oke, cukup. Oke. Demikian. Semoga ini jelas. Jadi biar masyarakat ya yang menonton lagi dengan menyaksikan tayangan ini semakin jelas ya. Ini hukum tetap ditegakkan, terbukti atau tidak harus dituntaskan biar ada kepastian hukum. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner. Ayo.